Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah saudara seimanku dimanapun berada, kembali lagi saya akan membuat konten dan konten ini bukan sekedar konten. Akan tetapi saya niatkan semoga akan bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua yang ingin menjadikan pelajaran atau yang ingin menjadikan nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Saudara seimanku dimanapun berada, saya sebenarnya sudah berpikir bahwa tidak usah saya menjadi seorang pengomentar, menjadi penyimak saja. Karena saya merasa bahwa video yang saya sudah buat beberapa album, mungkin itu sudah cukup. Tetapi saya kembali meminta maaf lagi kepada saudaraku, seperti video-video yang saya sudah berlalu saya kirim, apakah betul inikah yang dimaksud zaman akhir zaman, ataukah inikah yang dimaksud zaman fitnah, apakah inikah yang dimaksud tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Saudara seimanku dimanapun berada, dan saya memohon dan meminta maaf kepada Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama, bila ada kata-kata saya yang kurang tepat, tolong dikomentari dan ditegur dan diluruskan, dan saya akan memperbaikinya, dan saya minta tolong untuk dibantu sama-sama untuk memperbaikinya agar saya bisa istiqomah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudaraku, kita lagi digemparkan lagi dengan saudara kita yang telah diundang ke salah satu acara. Tidak tahu saya acara TV kayak itu atau acara apa. Yang jelasnya diundang dengan dokter. Akhirnya saya banyak melihat di situ oleh saudara kita itu saudara Syamsuddin melakukan sesuatu gaya-gaya yang kayak bagaimana lah, sehingga dia belum mengakui bahwa dia melakukan sesuatu kesalahan di dalam mengobati orang. Semua orang tidak menyalahkan dia bisa mengobati orang karena itu adalah perbuatan baik. Tapi di salah satu beberapa macam video yang dia lakukan, itu dengan tidak sadar, tanpa dia sebutkan, tanpa dia ucapkan bahwa menipu orang, dengan otomatis banyak orang tertipu. Kenapa saya katakan seperti demikian? Karena ada teman saya, orang awam, suka menonton video-video seperti itu. Dan dia sangat percaya. Saya kurang tahu kalau dia yakin. Tapi sangat percaya. Bahkan dia sempat mengatakan bahwa, Zakaria, kalau kamu mau viral, buat kau konten-konten yang seperti itu. Wah, saya tidak tertarik buat salah satu konten yang seperti itu. Itulah jawaban yang saya jawabkan kepada saudara saya yang orang awam, sama dengan saya adalah orang awam juga. Dan disitulah saudaraku, saya kembali menasihati diri saya dan untuk kita semua orang yang beragama Islam, agar kita tidak ditertawakan oleh orang-orang non-muslim atau orang-orang yang tidak beragama Islam. Seperti dengan video yang berlalu yang saya sudah kirim, bahwa terkadang umat Islam sendiri yang menghancurkan agamanya namun tidak disadari. Dan ketika kita melihat daripada tingkah laku saudara kita ini, yaitu saudara kita Syamsuddin, mohon maaf saudaraku, sedikit pun saya tidak ingin menghina, karena saya tidak berani untuk menghina orang. Jangan sampai saya lebih buruk daripada
saudara-saudara saya yang saya hina. Jadi saya sangat takut menghina orang. Tapi kalau menasihati itu saya punya hak untuk saling menasihati karena itu adalah kewajiban sebagai kaum muslimin. Nah, itu adalah kewajiban sebagai orang Islam untuk saling menasihati dan saling ingat mengingatkan. Dan saya memang melihat di salah satu gaya-gaya dan kayak bagaimana seperti pun dalam video-video, dengan tidak sadar banyak orang yang tertipu dengan tata cara dalam membuat daripada konten. Kalau konten ya sekedar konten menghibur orang. Tapi kalau dalam berobat dikaitkan dengan seperti hal-hal yang seperti di dalam film sinetron, Masya Allah, berapa dosa yang kita tanggung, saudaraku. Sekian banyak orang yang begitu percaya bahwa adanya bisa masuk paku lah, silet lah, dan lain sebagainya di dalam kelapa. Sehingga orang ini betul-betul percaya kepada orang yang mengobati, bukan lagi percaya tapi yakin. Kenapa saya katakan seperti demikian? Karena saya juga diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang mengobati orang karena saya biasa pijit urut dan bekam. Dan ketika kita mengobati orang, terkadang orang itu betul-betul sanjung kita luar biasa. Anu Pak, begini. Bahwa saya ini Pak, sudah bertahun-tahun saya tidak bisa jalan. Kalau Bapak bisa obati saya, kemudian saya berjalan, saya jempol Bapak adalah orang hebat. Kemudian saya akan bayar berapapun yang Bapak minta, yang penting saya bisa berjalan. Dan ketika kita mendengarkan kata-kata seperti ini, dan kita tidak mampu mengontrol daripada kita punya keimanan, Masya Allah, kita akan hancur dan terlena dengan keduniaan. Karena saya sering mendapatkan orang seperti itu. Tapi apa yang saya sampaikan? Guru saya berpesan, orang yang mengajari saya pijit urut bekam. Nomor 1, pesannya guruku, jangan menjadikan mata pencarian pijit urut bekam, tapi niatkanlah untuk menolong orang. Kalau orang pun setelah kau pijit, setelah kau urus, setelah kau bekam, kemudian orang membayarmu, maka terimalah. Karena itu adalah jeripayamu. Tapi jangan sekali-kali kau meminta bayaran ketika kamu pijit urut bekam orang. Kalau kau mau melakukan itu, maka saya tidak akan mengajarimu. Jadi apabila saya melanggar daripada perkataan atau pesan guru saya, berarti saya akan mendustai diri saya sendiri. Atau saya akan membohongi diri saya sendiri. Karena kenapa? Guruku tidak nalia aja. Kalau saya ini memasang tarif, ataukah saya jadikan ini pekerjaan pokok? Nah, kalau kita ini mau berpikir bodoh amat. Mau pikirkan, nanda tidak nalia aja guruku. Tapi kita ini ada Allah yang selalu bersama kita. Ada malaikat kiri dan kanan yang mengawasi kita, yang mencatat kebaikan amal buruk ataupun amal kebaikan. Ya, jadi saudaraku seperti itu. Saya berbicara seperti itu karena saya sering mengalami daripada orang yang kalau mau berobat tidak dipikirkan lagi masalah. Yang jelasnya yang dipikirkan dia mau sembuh. Berapapun yang mau dibayar, dia akan siap bayar. Yang penting dia bisa sembuh. Dan ketika kita terlena dengan keduniaan, maka kita akan melakukan segala cara untuk mendapatkan keduniaan bila kita sudah terlena dengan keduniaan. Saudara seimanku dimanapun berada, saudara seimanku, banyak yang mengatakan bahwa si pesulap merah ini tidak memikirkan daripada mata pencarian orang. Ada orang yang berkomentar seperti itu. Saudara seimanku dimanapun berada, walaupun kita ini berbuat baik kepada orang, tapi kita peroleh rezeki itu di jalan yang tidak baik, maka yang kita berikan adalah yang tertolak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan
bersekongkol dengan kejahatan, dan kejahatan apa yang akan terjadi kalau bukan kehancuran. Misalnya, ada orang memperoleh daripada hasil yang tidak halal, kemudian dia sedekahkan. Kira-kira diterimakah kira-kira kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita memperoleh sesuatu barang yang tidak halal, kemudian kita sedekahkan kepada orang? Dengan secara logika saja dipikirkan bahwa itu tidak akan sampai kepada Allah, karena kita memperolehnya di jalan yang tidak benar. Kemudian, inilah yang saya ingin sampaikan. Terkadang ada orang berkomentar seperti itu, Masya Allah. Carilah rezeki yang halal. Mengobati orang tidak, itu adalah perbuatan yang baik. Tapi jangan melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan agama. Apalagi membuat sesuatu video sehingga orang itu bisa percaya kepada kita, dan bukan lagi percaya tapi yakin kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Pesanku kepada saudaraku Syamsuddin, bertobatlah sebelum terlambat. Kemudian kepada saudaraku Pesulap Merah, dia adalah pahlawanku. Meskipun banyak orang yang menghujat dia, karena saya juga akui bahwa Pesulap Merah memang dia adalah pahlawan kita semua, tapi dia juga pernah melakukan sesuatu kesalahan. Mungkin dia hilaf, terlalu bersemangat untuk membela yang namanya agama Islam agar kita tidak tertipu, sehingga dia mengeluarkan kata-kata bahwa dukun itu kalau tidak cabul ia menipu. Jadi kata-katanya seperti ini yang banyak orang tersinggung. Karena kenapa? Menyapu ratakan. Kalau ada orang yang melakukan, cukuplah orang itu yang kita tujukan. Jangan dibahasakan seakan-akan menyampuratakan, karena otomatis pasti ada orang tersinggung. Dan saya mengakui bahwa Pesulap Merah juga kan dia manusia biasa. Mungkin dia hilaf, dia terlalu bersemangat untuk membuka daripada pikiran cerdas kita, pikiran jernih kita, sehingga dia sudah tidak terlalu memikirkan lagi apa yang dia mau sampaikan, karena terlalu semangat. Tapi kalau saudara kita Pesulap Merah mengakui bahwa saya mau maaf karena saya hilaf, terlalu bersemangat untuk menyampaikan kebenaran, kan kita yang sebagai umat Islam bisa saling memaafkan. Begitupun dengan saudara kita yang Syamsuddin, saudara kita yang kita harapkan dia mengakui bahwa dia melakukan sesuatu kesalahan. Dan ketika memang ada hukuman ataupun lain-lain sebagainya, kan ada yang berwenang, ada hukum yang berlaku. Jadi kita ini sebagai rakyat biasa, kita tidak punya masalah dengan bagaimana. Jangan kita ini mau berkomentar yang berlebihan. Berkomentarlah, berilah nasihat sesuai dalam syariat agama, sehingga kita tidak menimbulkan daripada masalah ke masalah. Kalau kita berkomentar berlebihan, maka masalah ke masalah, maka tidak akan berhenti. Kalau kita ini melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Jadi sekali lagi, saudara seimanku dimanapun berada, karena kita melihat daripada saudara kita ini, apalagi namanya memang Masya Allah, melakukan sesuatu kayak bagaimana lah, adalah ayat yang dibaca. Seandainya dia membaca ayat, kemudian mungkin artinya salah, itu kayak tidak terlalu bagaimana. Dibacalah ayat, bukan lagi ayatnya dibaca lagi artinya, lebih-lebih bukan lagi artinya. Jadi kalau seperti ini saudaraku dibiarkan, apakah agama kita ini tidak semakin dihancurkan oleh orang Islam sendiri, dan kita akan semakin ditertawakan oleh orang-orang non-Muslim
atau orang-orang yang tidak beragama Islam. Dan ini tidak bisa didiamkan. Karena ini menyangkut daripada agama kita ini. Dan seperti video-video yang telah berlalu bahwa terkadang umat Islam sendiri yang akan menghancurkan agamanya namun dia tidak menyadarinya. Saudaraku, saya kembali lagi berpesan, kalau ada ya, kan Mbak Marcel pernah saya juga lihat diundang di acara televisi atau acara apa itu, diundang satu-satu. Jadi makin banyak orang berkomentar, masuk saya diundang dua-dua, dipertemukan di salah satu acara, kemudian bagaimana caranya agar bisa damai. Karena memang apalagi namanya adalah cara-cara saudara kita yang dilakukan oleh Samsudin, yang bagaimanalah saya kuliah terlalu pintar membolak-balikkan fakta, ya seperti apa. Dan saya ingin agar dipertemukan dua orang, kemudian bagaimana agar bisa saudara kita Samsudin untuk mengakui daripada kesalahannya. Karena katanya dia tidak berbohong dan tidak menipu orang. Di sini saya akan, seandainya ada orang yang bisa mengundang di salah satu acara TV, dua orang, kemudian mohon maaf ini jangan sampai ada yang mengatakan saya ini siapa dirimu, kenapa sotak-sotak untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tapi saya sebagai pendakwah, pembela agama Allah, saya keluarkan kata-kata ini. Ada orang yang menanggapi ataupun tidak, saya sudah terlepas dari tanggung jawab saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya telah menyampaikannya. Kalau ada acara TV yang mengundang dua orang ini, kemudian karena saudara kita Samsudin mengatakan bahwa dia tidak melakukan penipuan, dan bila ada yang mau sponsori saya, kemudian saya bertemu dengan bersama ini pesulap merah dengan Samsudin, kemudian saya hadir, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Samsudin, karena katanya dia tidak menipu orang. Dia tidak mau mengakui. Di dalam videonya katanya dia mengatakan bahwa saya tidak pernah mengucapkan saya itu sakti, hebat, dan lain sebagainya. Dia mengucapkan seperti itu. Jadi memang terkadang kita tidak mengucapkan, tetapi dengan tingkah laku kita membuat orang berkata bahwa dia itu sakti. Seperti itulah bahasanya. Dan ketika ada orang yang bersedia mengundang saya, meskipun saya adalah orang awam, orang tidak berpendidikan, orang secuil ilmu, kalau ada orang yang mau mengundang saya untuk bertemu, kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saudara kita Samsudin. Kalau dia juga tidak bisa menjawab ataupun dan lain sebagainya, kemudian juga dia tidak mau mengaku, maka kita ini sebagai kaum muslimin harus membela agama kita. Karena ini berbahaya. Bila ini tidak ditegaskan, kita tidak perjuangkan, kita tidak membela agama kita, ini agama kita akan dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Dari ayatlah yang dibaca seperti ini diartikan dengan Masya Allah. Ini ketika ini tidak ditindaklanjuti, dilihat saja, Masya Allah, apa yang akan terjadi, saudaraku. Di sinilah saya berpesan, saya bukan orang hebat. Saya adalah orang-orang yang seperti pada umumnya. Tapi ketika ada orang yang demi agama,
Kita bela agama bersama-sama. Saya tidak mau adu fisik. Saya tidak mau berkelahi. Karena kalau saya diajak adu fisik, saya akan mundur. Diajak adu harta, saya akan mundur. Diajak tentang masalah pendidikan, saya akan mundur. Tapi saya berhak untuk menyampaikan beberapa kata demi membela agama, membela kebenaran. Jadi, siapapun orangnya yang bisa mengundang 2 orang di salah satu acara, kemudian saya ada yang bisa sponsori saya, insya Allah saya akan hadir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada saudara kita. Karena saya melihat di pada salah satu tempat waktu di acara, dia melakukan sesuatu kayak ilmu-ilmu bagaimana lah begitu, sehingga ada keluar seperti besi-besi. Ini disinilah saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Karena saya pernah melihat bahwa saya melihat di video itu dia disuruh bahwa coba diiris tangannya pakai pisau karena saudara mempunyai ilmu kebal. Dia menolak. Akhirnya saya juga tidak mengikuti video itu selanjutnya, tapi saya melihat videonya selanjutnya dia kayak bagaimana? Bahwa saya dipanggil, kemudian saya mau disuruh iris-iris tangan saya ini. Saya ini dapat marah sama istri saya. Kenapa bawa-bawa keluarga seperti itu, Masya Allah. Padahal saya, ketika orang memperlihatkan ilmu kebalnya, namun istilahnya, kan banyak orang memperlihatkan ilmu kebalnya, tapi dia tidak mengobati orang, tidak, apalagi namanya, tidak mengobati orang, jadi ya memang dia tidak ada masalah. Tapi kalau kita memperlihatkan ilmu kebal, kemudian kita mengobati orang, pasti orang akan berpikir, oh dia orang hebat. Ketika dia disuruh, dia mengatakan, saya disuruhlah iris dan lain sebagainya, padahal saya tidak pernah bilang bahwa saya ini orang begini. Seakan-akan saya diperlakukan di sana seperti apa, Masya Allah. Saudara seimanku dimanapun berada, kalau ada orang yang mengaku mempunyai ilmu kebal, kemudian kita diundang di salah satu acara untuk tes bahwa betul atau tidak, pasti semua orang umum mengatakan, coba kita iris, betulkah tidak bahwa kita kebal? Pasti umum orang bakal berpikir seperti itu. Kenapa saudara kita ini malah membolak-balikkan fakta bahwa saya ini seakan-akan tidak dihargai di sana? Jadi ini saudaraku perlu kita berpikir bahwa ada apa dengan saudara kita ini selalu membolak-balikkan ini kenyataan seakan-akan dia yang paling benar. Meskipun dia tidak sebutkan seperti itu, tapi kenyataan dalam putaran kehidupan ini, dalam nyatanya seakan-akan dia mengatakan bahwa dirinya itu hebat. Dan memang banyak hal-hal yang dilakukan, Masya Allah. Dicari-carilah kesalahan Rasulullah SAW, bahwa Nabi itu pernah salah. Setahu ilmu saya yang pernah saya pelajari, Nabi itu adalah orang terpilih. Di antara semua Nabi, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang termulia. Kalau saya pernah mendengarkan salah satu riwayat mengatakan bahwa Nabi pernah imam, kemudian dia lupa. Ada sahabat di belakang yang membetulkan. Setelah selesai sholat, maka Rasulullah menjawab bahwa ini yang membetulkan bacaan saya. Lupa dan melakukan kesalahan itu beda. Itu pun Rasulullah SAW, Allah sengaja memberikan dia lupa supaya kita itu berpikir bahwa Rasulullah SAW juga adalah manusia. Itu hanya sekedar kita berpikir bahwa Rasulullah juga manusia. Hanya seperti itu saja. Tapi kalau Rasulullah mau dicari kesalahannya, Masya Allah, setengah mati kita mencari, kita tidak menemukan kesalahan apapun. Karena bedakanlah kesalahan dengan lupa. Itu pun hanya satu kali, hanya mau apalagi namanya supaya umat ini
berpikir bahwa uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia juga. Seperti itu. Kalau Rasul kan dikatakan beberapa riwayat bahwa suatu saat nanti di padang mahsyar umat ini lari ke sana kemari untuk minta tolong kepada nabi ini. Mintalah syafaat kepada Allah, saya sudah tidak tahan lagi di padang mahsyar. Saya malu untuk berhadap kepada Allah karena saya pernah melakukan kesalahan. Di nabi ini saya malu bertemu dengan Allah untuk meminta syafaat karena saya pernah melakukan kesalahan. Sampai maka larilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah tidak pernah melakukan kesalahan. Maka umat berlarilah kepada Rasulullah. Maka mintalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syafaat, maka dikabulkanlah syafaat, diselesaikanlah persidangan, sehingga adalah orang yang masuk ke dalam neraka, adalah orang yang masuk ke dalam surga. Jadi seperti itu saudaraku. Jadi kalau saudara kita ini terus kita biarkan berkoar bahwa seperti ini, apa yang akan terjadi? Masya Allah. Dan saudara seimanku dimanapun berada, itulah saya beberapa video yang saya pernah buat bahwa orang melakukan kesalahan pasti ada juga temannya. Orang yang melakukan kebaikan pasti ada temannya. Karena orang yang melakukan kesalahan pasti juga ada orang yang bela. Orang yang sama-sama ya kita layak sebagai PR untuk kita semua. Dan orang yang melakukan kebaikan pasti juga banyak daripada temannya. Dan orang yang melakukan kebaikan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun banyak rintangan yang harus dia hadapi, yang harus dia lewati, tetapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetapa besar keiman yang dimiliki oleh hambaku yang saya uji ini. Dan Allah akan selalu bersama orang-orang yang benar. Itu pasti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang contoh besar bahwa dilempari batu dan lain sebagainya sampai bercucuran darah. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu menolong Rasulullah? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala seketika ingin mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah, maka Allah akan bisa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Tapi memang Allah ingin memperlihatkan betapa besar pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, yaitu kita semua ini. Ada inilah yang harus kita syukuri perjuangan Rasulullah. Bahwa jangan kita ini Rasulullah pernah berjuang baru kita mau mengkhianatinya. Kenapa dikatakan mengkhianati? Yaitu kita ini selalu ingin mencari kesalahan Rasulullah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang termulia. Masya Allah. Itulah saudaraku yang bisa saya sampaikan. Kembali kita bersama-sama umat Islam bersatu untuk membela kebenaran. Jangan pernah mundur, saudaraku, apabila berdiri di atas kebenaran. Meskipun banyak orang yang menghujat kita, jangan pernah gentar, karena kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seimanku dimanapun berada, itulah yang saya sempat sampaikan. Dan saya meminta maaf, beribu-ribu maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.